Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya merasa senang sekali sore ini bisa menyapa saudaraku semuanya yang khususnya ada di channel Terapi Wirid ini begitu. Saya doakan semoga semakin sehat, dilimpahkan rezeki ya. Dan semua itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur di situ. Oke. Video kali ini saya enggak tahu mau bahas apa ya. Mas, bahas apa, Mas? Itu loh yang di YouTube kok banyak yang pengobatan orang-orang itu kan ada yang guna-guna santet. Kalau guna-guna dulu ya. Iya itu. Sesuai permintaan tadi katanya rekan saya begitu, bahas guna-guna dulu. Guna-guna ini berarti dia adalah kecenderungan ya kan. Saya mulainya dari mana ini? Dari penyebabnya dulu. Orang terkena guna-guna disebabkan oleh berbagai hal, ya kan? Mungkin dia punya kontak, ya, entah itu dengan musuh atau orang yang pernah dekat dengan dirinya, begitu. Diguna-guna tujuannya untuk apa? Kalau guna-guna sendiri biasanya untuk mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Kalau lawan jenis biasanya untuk apa? Dia cinta dengan lawan jenisnya. Ini adalah perbuatan yang tidak baik, ya, ilmu hitam. Kalau guna-guna saya pastikan itu ilmu hitam, ya. Ciri-cirinya bagaimana orang yang terkena guna-guna? Ya, guna-guna itu kalau masalah lawan jenis, katakanlah ada wanita ya, ini wanita. Dia kena guna-guna dari mungkin mantannya atau orang yang sedang suka dengan dia atau siapapun itu yang ingin dia jatuh cinta. Ya, akhirnya mengguna-guna. Ciri-ciri yang pertama, ada kecenderungan orangnya ini punya pandangan kosong begitu di setiap saat. Seperti orang linglung, kemudian kalau malam mungkin dia sering berteriak-teriak di dalam tidurnya, menyebutkan satu orang ataupun satu nama. Kemudian ada lagi guna-guna yang ciri-cirinya ekstrim, yaitu dia setiap malam itu menangis, mengigau, ingin bertemu dengan mas siapa. Nah, itu adalah tanda-tanda yang sangat parah dari guna-guna. Nah, kalau guna-guna biasa dari orang awam begitu melihat, katakanlah anak Anda ini kena guna-guna dari pacarnya, berarti yang terjadi adalah dia selalu ngomongin masalah orang itu. Dia tidak mau menurut apa kata orang tuanya, tapi dia lebih memilih laki-laki itu. Berarti dia udah ada, mohon maaf, kategori kena gangguan, guna-guna dari mantannya ataupun dari pacarnya. Biasanya karena tidak disetujui pernikahan, guna-guna ini ya dilakukan agar apa? Orang ini, si wanita ini mau menikah dengan dia tanpa sepengetahuan Anda pun dia pokoknya mau dengan wanita itu. Mohon maaf, dari pria itu begitu. Ya. Contoh kasusnya ya yang kemarin terjadi di daerah saya. Diduga itu mayat bayi, ternyata dibuka itu adalah bangkai ayam yang di situ adalah proses untuk guna-guna ataupun pelet ya. Di situ ada jarum, ada foto yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab dan ada namanya. Setelah itu diposting di heboh di media sosial, di situ muncul, ini mantra untuk guna-guna. Nah, ciri-ciri ketika itu memang berhasil ke orang itu ya, ke targetnya, si target akan tergila-gila, rasanya ingin datang ke tempat si laki-laki itu atau orang yang sedang mengguna-guna dia. Nah, itu adalah ciri-ciri yang harus Anda hindari. Mulai dari tadi ya kita simpulkan lagi, mengigau ya kan, mimpiin seorang laki-laki yang tidak pernah berubah, ya laki-laki itu aja begitu. Kemudian ada kecenderungan berbicara ya mengenai seorang laki-laki itu. Jadi tadi tentang mimpi, kemudian dari wujud aslinya di kehidupan nyata, kemudian tidak mau mematuhi orang di sekitarnya. Pokoknya aku mau pacaran dengan dia, pokoknya aku mau nikah dengan dia. Nah, ini adalah tanda bahwa ini sudah kena indikasi guna-guna begitu. Langkah untuk mengobatinya gimana Ki Bagus? Kalau guna-guna itu mengobatinya ya kita harus menggunakan cara spiritual. Anda tidak bisa menyembuhkan guna-guna ke dokter, tidak akan bisa. Ya kita harus menggunakan pembersihan terlebih dahulu di dalam tubuhnya, mengobati semua penyakit ya yang ada hubungannya dengan spiritual. Di sini saya menyediakan sarana spiritual berupa tasbih terapi wirid ya, metode pengobatan tradisional ataupun alternatif mengobati
guna-guna ya, entah itu dari mantan, dari orang yang ingin kejadian buruk di targetnya. Insya Allah bisa begitu. Nanti saya akan ajarkan tata caranya ya. Yang terpenting adalah kalian punya apa itu namanya, keinginan untuk sembuh. Bagaimana caranya ini untuk sembuh dari penyakit guna-guna? Silakan hubungi saya sekarang juga. Nomor saya ada di video deskripsi ataupun di atas video ini begitu. Kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Insya Allah bisa mendapatkan kesembuhan. Oke, semoga bermanfaat. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas mengenai tadi apa Mas, pelet ya. Santet. Oh santet, dari santet. Dari hari ini tentang guna-guna, insya Allah besok saya akan upload mengenai ciri-ciri orang kena santet ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.